wabarakatuh. Saya Julia Andini, mahasiswi Institut Agama Islam Yasmi Muara Bungo, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Yaud 5B. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan dan Ilmu Gizi Anak Usia Dini yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Winarti MPSI. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai kesehatan dan ilmu gizi. Ada yang tahu nggak apa itu kesehatan? Kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan baik itu secara fisik, mental maupun sosial, yang mana memungkinkan manusia untuk hidup produktif baik itu secara sosial maupun ekonomis. Selanjutnya mengenai gizi. Gizi merupakan zat yang terkandung dalam makanan, yang mana zat tersebut dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga sistem tubuh, pemeliharaan jaringan tubuh, pertumbuhan, dan menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya ilmu gizi. Ilmu gizi merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan zat-zat yang terkandung dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya, apa sih manfaat mempelajari ilmu gizi? Tentunya dengan mempelajari ilmu gizi kita dapat mengetahui apakah makanan yang dikonsumsi itu sudah memenuhi kebutuhan gizi anak, apakah makanan tersebut sudah layak atau bersih untuk dikonsumsi oleh anak, dan apakah makanan tersebut sehat untuk dikonsumsi oleh anak. Selanjutnya, kita dapat mengajarkan kepada peserta didik sekolah untuk hidup sehat. Baik, setelah kita membahas mengenai ilmu gizi dan manfaatnya, maka kita akan membahas tentang fungsi zat ya. Nah, yang mana zat termasuk komponen gizi yang terkandung dalam makanan. Di sini ada berbagai jenis zat makanan dan fungsinya. Yang pertama yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat merupakan sumber energi yang terdapat pada makanan yang dapat menghasilkan tenaga pada tubuh manusia. Nah, zat karbohidrat ini bisa kita dapatkan dari nasi, yaitu sebagai makanan pokok, dan bisa kita dapatkan dari kentang, gandum. Jadi karbohidrat ini bisa kita dapatkan dari makanan-makanan pokok. Nah, selanjutnya ada protein. Nah, protein ini merupakan sumber atau zat yang mana berfungsi untuk membentuk jaringan dan dapat menggantikan jaringan yang rusak dengan jaringan yang baru. Nah, protein juga dapat menghasilkan tenaga. Nah, protein bisa kita dapatkan dari lauk pauk seperti ikan dan telur. Selanjutnya ada lemak. Nah, lemak juga merupakan sumber tenaga dan lemak juga sangat baik untuk kulit. Nah, terus lemak itu bisa kita dapatkan dari jenis-jenis lauk pauk seperti daging ya. Nah, selanjutnya ada mineral. Mineral ini terbagi ke dalam dua bagian, dapat berupa kalsium dan dapat berupa zat besi. Nah, yang mana fungsinya itu untuk pembentukan gigi dan tulang. Nah, juga dapat mencegah pembekuan darah, dapat mencegah kelelahan pada otot, dan juga dapat mengoptimalkan fungsi otak dan saraf. Dan yang terakhir ada vitamin. Nah, vitamin itu bisa kita dapatkan dari berbagai macam makanan, bisa itu dari buah, dari sayur, dari lauk pauk juga bisa. Nah, fungsi makanan adalah untuk bisa menambahkan nafsu makan. Lalu juga vitamin itu dapat menjaga kesehatan kulit kita. Vitamin juga dapat mengoptimalkan fungsi otak dan saraf kita. Dan yang lebih penting, vitamin itu dapat menjaga kesehatan tubuh kita untuk tetap bugar. Nah, itulah tadi fungsi-fungsi zat yang terkandung dalam makanan. Nah, setelah itu berbicara mengenai gizi tentunya berhubungan dengan tumbuh kembang anak ya. Nah, di sini ada perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang tahu? Nah, pertumbuhan merupakan suatu perubahan ukuran tubuh manusia yang dapat diukur melalui angka, baik itu dalam satuan sentimeter ataupun dalam satuan kilogram. Dan
Pertumbuhan ini hanya terjadi sampai manusia menginjak masa kematangan fisik. Setelah itu pertumbuhan tidak akan berlangsung. Nah, setelah itu ada perkembangan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan perubahan kualitatif yang mengacu kepada mutu fungsi-fungsi sistem jasmania atau fungsi dari organ tubuh manusia, yang mana kita dapat mengetahui perubahan dari kematangan sistem tubuh kita, dan perkembangan ini berlangsung dari kita lahir sampai akhir hayat kita. Selanjutnya mengenai analisis hubungan gizi dengan kesehatan dan kecerdasan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya gizi itu sangat penting sekali bagi tubuh manusia, apalagi pada anak yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perlu kita ketahui kekurangan gizi pada anak atau balita dapat mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan, baik itu secara otak, fisik, mental, maupun spiritual. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh gizi terhadap kecerdasan, anak yang kekurangan gizi, maka IQ yang dimiliki lebih rendah 13-15 poin dibandingkan dengan anak yang tercukupi gizinya. Dan kekurangan gizi pula dapat mengakibatkan kurangnya peningkatan fisik atau motorik kasar anak. Mengapa demikian? Karena anak yang kekurangan gizi akan jauh lebih mudah capek dibandingkan dengan anak yang lainnya. Nah, karena anak mudah capek, maka anak akan sedikit mengeluarkan energi. Anak akan jarang bergerak. Dengan anak jarang bergerak, maka kemampuan fisik atau motorik kasar anak itu akan jarang terlatih, sehingga perkembangan fisik motorik kasar anak itu akan berjalan jauh lebih lambat dengan anak yang lainnya. Jadi, status gizi baik dapat kita peroleh apabila tubuh kita mendapatkan asupan gizi yang cukup, yang digunakan secara efisien untuk digunakan sehingga pertumbuhan fisik, perkembangan otak, sistem kerja, dan kesehatan tubuh berjalan secara optimal. Selanjutnya yaitu mengenai gizi ibu hamil. Pada masa kehamilan, ibu sangat memerlukan banyak gizi untuk menjaga kehamilannya dan kesehatannya. Pada masa kehamilan, perlu adanya tambahan 300 kalori, terutama di trimester kedua dan ketiga. Adapun kebutuhan harian yang harus terpenuhi pada masa kehamilan yaitu ada kalsium sebanyak 1000 sampai 1200 mg, folat sebanyak 600 sampai 800 mg, dan ada zat besi sebanyak 27 mg. Untuk kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi oleh ibu hamil, ada protein sebanyak 70 sampai 100 gram, karbohidrat, kalsium, folat, dan zat besi. Untuk vitamin yang baik dikonsumsi oleh ibu hamil, diantaranya ada vitamin A, C, B6, B12, dan vitamin D. Nah, kebutuhan gizi tersebut maka harus terpenuhi pada masa kehamilan agar kehamilan ibu terjaga dengan baik dan kondisi ibu pun akan selalu sehat. Juga anak yang dalam kandungan pun akan mendapatkan asupan gizi yang cukup. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan gizi anak usia 1-6 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, maka saat memberikan makanan yang dikonsumsi oleh anak, kita harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya yaitu ada jenis, jumlah, dan jadwal makan. Untuk yang pertama yaitu mengenai jenis. Jenis itu merupakan variasi makanan. Nah, untuk variasi makanan kita dapat membedakan berdasarkan kelompoknya. Yang pertama yaitu ada makanan pokok seperti nasi, gandum, kentang, dan lain sebagainya. Lalu ada lauk pauk, ada sayur mayur, ada susu dan kalsium, dan ada air putih. Nah, selanjutnya mengenai jumlah. Untuk jumlah makanan yang harus diberikan kepada anak itu harus sesuai dengan kebutuhan anak. Tidak boleh berlebih dan tidak boleh berkurang. Nah, untuk selanjutnya jadwal.
Sebaiknya untuk makan kita memberi jadwal kepada anak setidaknya 3 kali sehari. Dan kita dapat memberikan jadwal anak untuk makan selain makanan pokok, lauk pauk ataupun yang lainnya seperti snack dan makanan ringan yang lainnya hanya 2-3 kali, tidak boleh berlebih, karena berlebih anak akan cenderung lebih memilih makanan snack tersebut. Dan kita pun harus memberikan kesempatan anak untuk lapar. Mengapa demikian? Karena dengan anak merasakan lapar, nanti anak akan ada rasa, wah aku ingin makan gitu. Itulah tadi kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh anak usia 1-6 tahun. Nah, kebutuhan gizi tersebut harus tercukupi ya. Mengapa? Karena anak pada usia 1-6 tahun tumbuh kembangnya itu sangat pesat dan semua dapat dipengaruhi oleh gizi yang diterima oleh anak. Jika gizi yang diterima oleh anak itu baik dan cukup, maka perkembangan dan pertumbuhan anak akan berjalan secara optimal. Jika sebaliknya, maka pertumbuhan dan perkembangan anak pun akan jauh lebih lambat dibandingkan dengan yang lainnya. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai ASI. ASI merupakan satu jenis makanan yang dapat mencukupi seluruh unsur kebutuhan pada bayi, baik secara fisik, mental, psikologis, sosial maupun spiritual. Nah, dalam ASI terkandung antibakteri, antivirus, dan anti jamur. ASI yang pertama kali dikeluarkan dari payudara setelah bayi keluar merupakan cairan kolostrum. Warnanya itu oranye dan kental, terkadang pun bening. Nah, jumlahnya hanya sedikit, yaitu sekitar 3-5 sendok teh saja. Adapun komposisi dan manfaat dari kolostrum diantaranya yaitu yang pertama ada kaya antibodi yang dapat mencegah infeksi dan alergi. Kemudian ada sel darah putih, yang mana sel darah putih ini dapat melindungi terhadap infeksi. Kemudian ada laktasib atau pencahar yang berfungsi sebagai membersihkan mokonium. Lalu kolostrum ini kaya akan vitamin A yang dapat mencegah berbagai infeksi dan penyakit mata. Nah, ASI eksklusif yaitu ASI yang diberikan selama 6 bulan pertama kepada bayi. Yang mana pemberian ASI eksklusif ini adalah pemberian utuh, hanya ASI saja yang diberikan kepada bayi, sehingga bayi tidak mengkonsumsi makanan yang lainnya. Nah, adapun manfaat dari pemberian ASI yaitu diantaranya merupakan makanan terbaik dan bergizi bagi bayi. Yang kedua, membuat bayi tumbuh sehat, kuat dan cerdas, lalu aman dan bersih. Kemudian ASI pun sangat ekonomis, terus menguatkan kasih sayang antara ibu dan anak. Juga pemberian ASI ini merupakan alat kontrasepsi yang alamiah. Adapun gizi bayi. Gizi bayi memerlukan asupan gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang adalah komposisi yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin serta mineral. Nah, jadi pemberian gizi terhadap bayi itu haruslah seimbang, harus sesuai dengan kebutuhan. Untuk bayi pada masa usia 0-6 bulan yang harus diberikan adalah pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah sesuai dengan penjelasan saya tadi, yaitu pemberian ASI yang hanya utuh ASI, tidak memerlukan makanan tambahan. Nah, setelah bayi menginjak usia 6-24 bulan, maka bayi boleh mengkonsumsi makanan pendamping ASI seperti sayuran, buah-buahan, susu formula, dengan syarat teksturnya itu haruslah lembut dan dapat dikonsumsi oleh anak. Nah, kita bisa memblender atau menggiling, membuat tekstur sayuran itu sangat lembut sehingga bisa dikonsumsi oleh anak dan tidak membahayakan pencernaan anak. Dan pemberiannya pun harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berlebih dan harus sesuai dengan waktu. Nah, mungkin itulah tadi uraian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.